Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai bab peluang. Dengan subbab kali ini adalah komplement suatu kejadian. Kejadian bukan A dari himpunan S ditulis dengan simbol A aksen atau A pangkat C gitu ya. A komplement gitu ya. Ini A pangkat C ya di sini ya. A pangkat C atau A komplement, dan disebut komplement dari A jika A mempunyai A elemen dan S mempunyai N elemen. Maka A aksen itu A atau disebut A komplement atau komplement dari A mempunyai N kurangi A elemen. Maka peluang A komplement adalah peluang tidak terjadinya A, gitu ya. Jadi kalau kita mencari peluang komplement dari A, berarti peluang tidak terjadinya A, berarti terbalik gitu ya. Dengan rumus seperti ini ya, peluang komplement dari A sama dengan N dikurangi A dibagi dengan N. Atau bisa kita sederhanakan seperti itu ya, N bagi N dikurangi A dibagi N ya, atau sama dengan ya 1 dikurangi A per N, atau kita sederhanakan 1 dikurangi peluang dari A. Ingat-ingat rumusnya ini ya. Peluang komplement dari A gitu ya, atau aksen gitu ya, sama dengan 1 dikurangi peluang munculnya A. Kalau kita gambarkan seperti ini gitu ya. Ini A gitu ya. Misalkan ini kita gambarkan dalam diagram Venn gitu ya. Ini S-nya semesta seperti yang dulu ya. Ini A-nya itu di lingkaran ini ya. Ini berarti semua A. Ya. Kalau komplement itu kan yang bukan A, tapi masih dalam semesta. Berarti yang di sini ya, semua yang warna biru ini ya. Nah, atau yang di luar A ini ya disebut sebagai komplement dari A. Bisa dimengerti ya. Contohnya, contoh yang pertama, sebuah debu dilemparkan 1 kali, maka ruang sampelnya, kalian ingat bahwa di sini yang dimaksud adalah dadu bermata 6 ya. Maka ruang sampelnya atau S-nya sama dengan jelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika A merupakan kejadian muncul mata dadu lebih dari 2, kalian tahu sendiri bahwa lebih dari 2 berarti 3, 4, 5, dan 6 ya. Mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Jika A komplement atau komplement dari A, kejadian muncul mata dadu kurang atau sama dengan 2, maka anggotanya adalah 1 dan 2. Jelas ya? A komplement atau komplement dari A gitu ya. Berarti kan yang bukan atau yang tidak masuk dalam kejadian A, akan tetapi masih dalam semesta gitu ya. Coba kita lihat gitu ya. Tentukan yang di sini yang ditanyakan ya. Tentukan peluang komplement dari A gitu ya. Ini kan tadi untuk yang komplement ya, komplement ini kan A ya, A nya itu kan 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan yang A komplement itu kan yang bukan dari A tapi masih dalam semesta, kan sini ya, semestanya kan 1 sampai dengan 6 gitu ya, semestanya itu 1 sampai dengan 6. Itu kan berarti yang sudah kita masuk tadi ini ya, 3, 4, 5, dan 6. Maka yang komplementnya jelas 1 dan 2, tapi masih dalam semesta karena masih ada karena harus masih dalam semesta gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan mencari peluang komplement dari A. Tadi sudah diingat-ingat ya rumusnya apa ya? Peluang atau P komplement dari A atau A pangkat C, atau boleh kalian tulis tadi dengan A aksen gitu ya. Rumusnya apa? Sama dengan 1 dikurangi peluang dari A gitu ya.
Kita akan coba alternatif jawabannya ya. Dalam hal ini, ruang sampel atau NS-nya jelas 6 ya. Ruang sampelnya kan 1 sampai dengan 6. Terus NA, banyak A gitu ya. Banyak A-nya tadi berapa? Ada 3, 4, 5, dan 6. Itu 4 gitu ya. Dan N komplement dari A itu kan tadi 1 dan 2. Ini kan ya. Berarti jumlahnya ada 2. Sehingga yang pertama kita mencari komplement atau peluang dari komplement dari A secara langsung. Kita bisa dengan menggunakan secara langsung ya. Rumusnya apa? Berarti peluang komplement dari A berarti banyak komplement A gitu ya. Ini ya. Banyak komplement A dibagi ruang sampel. Banyak komplement A di sini adalah kan 1 dan 2. Tinggal kita substitusikan yaitu ya 2 ya. 1 dan 2 kan jumlahnya 2 gitu kan ya. Dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya kan 6, itu kan ya. 1 itu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, ada 6 ya. Jadi 2/3. Atau kita sederhanakan berarti 1/3. Berikutnya kita akan mencari peluang A komplement itu ya, atau komplement dari A, ini A komplement ya, secara tidak langsung ya. Kalau kita mencari secara langsung, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi kita bisa mencari peluang kejadian A dulu. Kalau kita mencari peluang kejadian A, berarti banyak kejadian A, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Maaf 4, 1, 2, 3, 4, 4 kok 5 ya, ada 4 gitu ya. Dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya berapa? Yaitu 6 ya. 4/6 bisa kita sederhanakan menjadi berapa? 2/3. Setelah kita menemukan PA-nya, kita bisa menggunakan rumusnya ini ya. Peluang A komplement atau komplement A sama dengan 1 dikurangi peluang A. Sama dengan 1 dikurangi 2/3. Ini ya tadi ya. Sama dengan, kita sederhanakan. Masih ingat kan cara sederhanakannya? Berarti 1 gitu ya. Dikurangi 2/3 ya. Kita sederhanakan menjadi per 3 ya. Ini kan awalnya 1, sekarang jadi 3. Berarti di atas dikalikan dengan 3 ya. Kurangi 2. Maka tinggal 3 kurangi 2 di per 3, berarti 1/3 gitu ya. Bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. 3 keping uang logam dilemparkan bersama-sama. Berapa peluang munculnya ketiga mata uang sekurang-kurangnya 1 gambar? Kita ingat bahwa untuk uang logam kita sepakati dari awal bahwa terdiri dari 2 ya, yaitu angka dan gambar. Biasanya kita misalkan angka sebagai A gitu ya, gambar sebagai G. Dan kita akan di sini melemparkan 3 keping uang logam secara bersama-sama. Berapa peluang muncul ketika mata uang logam sekurang-kurangnya 1 gambar? Kita coba kerjakan ya. Misalkan gitu ya, B gitu ya, kita bisa misalkan B adalah kejadian muncul ketika mata uang sekurang-kurangnya 1 gambar gitu ya. Dan C kejadian muncul ketika mata uang semuanya angka ya. Hasil percobaan tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut. Coba kita lihat ya. Kejadian B dan kejadian C ya. Urean yang pertama 3G atau semuanya gambar ya. Berarti G1 gambar, G2 gambar, ketiga gambar. Jadi pada pelemparan 3 keping uang logam tadi semuanya keluar gambar. Atau yang kedua, simulasinya 2 gambar plus 1 angka gitu ya. Seperti misalkan G1, G2 angka gitu ya. G1 A2 gambar gitu ya, atau gambar angka gambar ini ya. Gambar angka, gambar angka gambar, atau gambar gambar. Ini kan berarti ya, angkanya ada 1, gambarnya ada 2. Atau 2 angka dan 1 gambar, karena sekurang-kurangnya di sini adalah 1 gambar gitu ya. Berarti kemungkinan semuanya gambar atau
dua gambar satu angka atau satu gambar dua angka seperti ini ya. Atau yang C semuanya angka. Berarti kalau semuanya angka, kita bisa tahu bahwa C ini adalah komplement gitu ya dari B gitu ya. Karena C itu yang bukan gitu ya. Yang bukan dari B tapi masih dalam semesta. Dari tabel di samping kita lihat bahwa C adalah komplement dari B tadi gitu ya. Oleh karena itu peluang C gitu ya sama dengan 1/8. Dari mana 1/8? Karena peluang munculnya angka atau 3 angka adalah hanya satu kan. Dari ruang sampelnya adalah 8. Maka bisa kita menggunakan rumus tidak langsung itu ya. PB-nya atau boleh kamu nulisnya itu adalah peluang komplement dari C gitu ya. Nah, gini ya. Ini kan rumusnya 1 dikurangi peluang dari C gitu ya. Atau boleh kamu nulisnya PB karena sama C ya, komplement dari C itu PB gitu ya. Sama dengan 1 dikurangi BC gitu ya. Maka tinggal 1 dikurangi peluang munculnya C kan 1/8. Maka 1 dikurangi 1/8. Kita tinggal samakan penyebutnya seperti biasa ya. Berarti sama dengan 1/1 ya dikurangi 1/8. Kan harus samakan 8 gitu ya. 1 dari 8 dikalikan 8 ya, maka jadi di sini 8 kurangi 1. Sama dengan 8 kurangi 1 adalah berapa? 7/8. Bisa dimengerti ya? Atau boleh kalian menggunakan cara langsung ya, berarti ya PB atau peluang dari B sama dengan berapa? Ya, ada 7 ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 ya. 7/8. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.